Nah, saya mau ajak kita untuk masuk di dalam firman Tuhan ya, saudara. Hari ini kita datang berkumpul bersama-sama di tempat ini tentu untuk maksud dan tujuan. Saya mengajak kita untuk membaca Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Sudah ketemu semua? Mari kita baca ya. Marilah kita ke tempat sunyi, kata Tuhan Yesus ya. Marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang datang dan pergi menemui mereka, sehingga seringkali makan pun mereka tidak sempat. Mari kita ke tempat sunyi. Saya rasa itulah panggilan kita semua. Kita sampai di tempat ini. Pada waktu itu ke Danau Galilea, ke tempat-tempat sunyi di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Mari kita ke tempat sunyi. Dan kita pun dipanggil Tuhan ke tempat ini. Sebab begitu banyak orang datang dan pergi menemui mereka, sehingga seringkali makan pun mereka tidak sempat. Jadi saya bayangkan apa yang terjadi dengan murid-murid dan Tuhan Yesus. Apakah itu masalah? Kalau saudara kehilangan pekerjaan dan kehilangan kesibukan, saudara baru tahu apa artinya berkat sibuk, bukan? Ya, seperti kalau di Kudus dulu pelayanan, saudara, setiap jam 5 pagi itu ada yang namanya pit stop pagi. Ya, jadi kita berkumpul bersama-sama berdua. Jadi kalau saya dulu jadi pendeta di Kudus, aktivitas saya dimulai dengan jam 4 pagi. Karena harus bangun kan, ya. Karena jam 5 pagi saya harus melayani pit stop pagi. Jadi itu setiap hari seperti itu. Nah, saya lihat ada perempuan itu seperti Hana. Setiap istirahat pagi, jauh sebelum saya datang ya, saudara, untuk buka pintu gereja dan sebagainya, ya, dia itu sudah ada di situ. Ya, dan begitu saya buka, dia langsung cari di tempat yang paling pojok ya, dan berdoa, kami begitu. Pas seperti Hana sudah baca kan, ya, imam melihat kenapa ini perempuan siap datang kepada Allah berdoa khusyuk kami. Tentu menyama salah kan ya, dan masalahnya dia ingin punya anak ya, itu Hana. Itu sebabnya setiap kali dia doa begitu khusyuk, akhirnya saya dekati dan saya tanya ya, kenapa gitu? Dan dia bilang, Pak, hidup saya ini berat. Papa saya sudah nggak ada, mama saya cacat, dia bilang begitu ya. Dan saya ini yang paling besar. Saya harus nanggung adik-adik saya itu begitu banyak. Jadi saya berdoa dengan Tuhan supaya Tuhan beri pekerjaan, supaya saya bisa memelihara mama saya juga bisa menggantikan peran papa saya untuk membesarkan adik-adik saya, menyekolahkan dan sebagainya. Nah, saya pun ikut berdoa, saudara. Dan kebetulan orang ini itu tinggal kalau di Kudus ada namanya Gang 1. Gang 1 ini tiba-tiba saudara, menjadi pasar tiban kalau orang Jawa bilang. Tahu pasar tiban? Bukan pasar, tapi tiba-tiba itu jam tertentu dimulai dari jam 4 pagi atau jam 3 pagi. Itu banyak pedagang datang bawa dagangannya di situ. Ya, nanti jam 8 bersih, nggak ada lagi. Jadi itu bukan pasar, tapi tiba-tiba bisa mendadak menjadi pasar. Ya, dan itu ada tepat di depan rumahnya ya. Dan akhirnya dia minta berdua, Pak, saya mau buka rumah saya jadi toko buat jual beras, jual apa gitu. Wah, ternyata buka memang berhasil kan, Tuhan memperhatikan ya. Toko itu dari kecil makin besar dan tiap pistol pagi dimulai dari jam 5, jam 6, kira-kira jam 6 selesai, setengah 7 pulang, dia jam 7 buka. Karena buka toko di Indonesia itu kebanyakan jam 8 atau jam 7 itu terlalu pagi kan ya. Tetapi karena ini pasar tiban mulainya jam 3, jam 4 pagi dan laris, kira-kira tetap bisa pagi nggak? Tetap mau buka jam 7?
Lalu saya nggak pernah lihat lagi Bistor pagi. Saya tanya, nah, sekarang saya bukanya jam 4 pagi, ya. Tokonya sudah buka karena pasarnya mulai memang jam 3. Ya, kita kerjakan ya. Jadi Bistor pagi. Tetapi setiap hari Minggu masih ke gereja, ya. Tapi tunggu-tunggu saudara, setelah sekitar kira-kira 6 bulan, tokonya yang dulunya hanya sekian dibongkar semua menjadi besar sekali, saudara, ya. Hari Minggu pun nggak kelihatan. Karena ini pasar kita, lihat bahwa dia berhasil, tetangga sebelahnya juga ikut-ikut, buka juga tokonya, di situ buka, dan dia bilang, kenapa nggak ke gereja? Gimana Pak? Nah, kalau saya tutup Minggu situ buka, langganan saya pindah sana semua. Jadi saya nggak bisa ke gereja. Dan sungguh sudah nyaris Bistor pagi hilang. Tiap hari Minggu pun nggak kelihatan ke gereja, ya. Sibuk bukan main, ya. Dan mungkin hanya ke gereja Natal sekali, ya. Tapi apa yang terjadi? Satu kali dia datang lagi ke Bistor pagi, komat kabit lagi, saudara, ya. Dan jadi hati, kenapa Pak? Saya dililit utang, dan sebagainya. Dan diberkati pekerjaan itu berkat dan rahmat. Tetapi selalu ada bahaya. Dan ingat kenapa Tuhan katakan 6 hari lamanya kamu bekerja, hari ke-7 kamu berhenti. Di sini saudara, apa yang kita baca dalam firman Tuhan Yesus memahami begitu bahaya kerja yang adalah berkat dan rahmat kalau kita lupa dengan apa yang dikatakan Tuhan untuk kita memelihara keseimbangan dalam hidup. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 engkau berhenti. Itu hari Tuhan, hari milik yang dikuduskan, dianugerahkan Tuhan bagi kita. Itu artinya kita harus memelihara keseimbangan, bahwa ada hal yang hakiki dan yang terpenting, bahwa memang ada banyak rahmat berkat kesibukan, tetapi itu tidak boleh menghancurkan keseimbangan dalam hidup kita, yaitu memelihara relasi kita dengan Tuhan, ucapan syukur kita dengan Tuhan, ujian kita kepada Tuhan, dan apapun itu tidak dapat dihentikan, dihancurkan oleh kasih. Itu sebabnya Tuhan Yesus yang begitu sibuk setiap kali dia berkata kepada murid-muridnya, berhenti, mari kita pergi ke tempat sunyi. Untuk apa? Sekarang sudah membaca. Untuk apa? Supaya kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya mengajak kita sudah memahami bahwa kita tinggal di negeri yang dikenal dengan activity heavy. Siapa yang nggak sibuk? Kecuali yang udah pensiun, kan? Adi sibuk kan? Kita semua activity heavy, ya. Dan kalau kita mau sebut dengan timbangan happy, berat sekali kita sibuk, itu rahmat bahwa kita tinggal di negeri, apalagi di Bay Area, diberkati sebagai pusat teknologi dan sebagainya. Kita diberkati dengan banyak hal pekerjaan kita. Begitu banyak kesibukannya. I'm so busy, saya selalu bilang begitu, ya. Tetapi akibat kalau timbangan kita ini so happy, berat, maka ada yang kemudian menjadi ringan ke atas, benar. Jadi apa yang kemudian kita korbankan pada waktu activity kita itu terlalu heavy, kita menjadi tidak dapat seimbang, ya. Relasi, hubungan dengan keluarga, dan terutama hubungan kita dengan Tuhan dapat sangat terganggu, ya. Dan kita mengorbankan Tuhan dan semuanya demi untuk aktivitas dan kesibukan kita, ya. Maka kalau saya lihat di sini ada tante, ya, ada tante Florence yang tentu tahu betul mengenai bahasa Mandarin atau bahasa Cina, ya. Saya punya teman pernah menguraikan mengenai arti kata sibuk. Aksara Chinese mengenai sibuk, ya. Itu kalau dilihat sibuk itu ditulis itu, kata sibuk itu di dalamnya mengandung apa? Karena biasanya aksara dari huruf Chinese itu gabungan dari
gabungan dari beberapa yang bisa diartikan ini apa begitu ya. Nah kira-kira betul tidak apa yang dikatakan teman saya ini? Bahwa dalam aksara Cina itu kalau dipilah-pilah itu arti dari kata itu di dalamnya itu kematian hati. Di situ ada kematian hati atau hati yang mati. Nah, itu aksara dari Cina seperti itu. Dan saya rasa kalau itu memang betul demikian, saudara, saya rasa itulah peringatan. Ya. Di tengah begitu banyak kesibukan kita dapat mati rasa. Kalau saudara bilang mati rasa, saudara, karena sibuk, saudara sudah makin kehilangan kepekaan dalam kehidupan ini. Apa yang hilang? Kepekaan kita. Kepekaan kita dengan Tuhan. Ya, maka hari ini kita diajak dipanggil ke tempat ini untuk kita bersama-sama membangun kembali kepekaan kita dengan Tuhan. Ya, mari kita pergi ke tempat sunyi, kita meninggalkan semua kesibukan, berkat, rahmat, pekerjaan kita dan sebagainya, tetapi mari kita membuat keseimbangan, membangun kembali kepekaan kita akan kehadiran Tuhan, menyambut Tuhan, memberi tempat yang istimewa Tuhan, mendengar Dia, mendengar pimpinannya, mendengar berkatnya, mendengar jamahannya, mendengar rahmat dan anugerahnya. Nah, mari kita bangun kepekaan kita. Nah, saya mengakhiri, saudara. Kalau saudara ditanya apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora sehingga Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, demikian rupa. Apa yang terjadi pada zaman Nuh sehingga Tuhan melenyapkan semua orang pada zaman Nuh itu. Pernah saudara mau baca dengan teliti di dalam firman Tuhan, mereka dan sebagainya, tetapi saya mau menemukan sesuatu yang sepertinya terlalu berat, bahwa apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora begitu mengerikan itu hanya disebabkan oleh karena, saya akan baca saudara, menurut Lukas pada waktu dia membicarakan mengenai air bah, Lukas 17 ayat 27, mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Jadi pada waktu terjadinya zaman Nuh itu, menurut Lukas 17 yang terjadi adalah mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Apa masalahnya? Bukankah itu hal yang wajar kan? Dalam hidup kita, kawin, makan, minum, kawin, dikawinkan, itulah kehidupan. Mengenai Sodom dan Gomora juga harus kita lihat di ayat berikutnya. Tentang penduduk Sodom dan Gomora yang dibinasakan. Mereka makan dan minum, berjual beli, menanam dan membangun. Apa salahnya? Apa salahnya dengan semuanya itu? Sehingga yang terjadi adalah begitu mengerikan, yaitu Sodom dan Gomora. Itu kesibukan sehari-hari, kan? Kawin mengawini, urusan rumah, dan makan minum, berjual beli, bisnis dan sebagainya. Itu kehidupan sosial yang tiap-tiap hari. Namun secara zaman Nuh dan zaman Sodom dan Gomora, kesibukan kita sehari-hari, kawin mengawini, rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya, kalau kita kehilangan hal yang hakiki dari semuanya itu, yaitu hubungan dan relasi kita dengan Tuhan, menjadi terhambat justru oleh karena kesibukan kita. Itulah yang menjadi biang keladi dari semua dosa dan kehancuran dari Sodom dan Gomora dan pada zaman Nuh itu. Orang tidak lagi menyadari hal yang paling penting dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bisnisnya, tanpa menyadari, tanpa mengalami kehadiran Tuhan, tanpa menikmati Tuhan, tanpa memuliakan Tuhan, dan itulah kehancuran pada zaman Nuh dan Sodom dan Gomora.
Kalau kita tidak memberi tempat yang istimewa, maka saya mau ajak kita sekalian, mari kita masuk ke retreat ini. Segera kita akan makan dan kemudian kita akan masuk ke sesi dan seterusnya. Kita dapat berkaca dari orang-orang pada zaman Nuh, kita dapat berkaca dengan orang-orang pada zaman Sodom dan Gomora, bahwa kita perlu menyediakan waktu, saat, momen yang sangat istimewa untuk kita menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita, untuk kita tidak terus sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita harus mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita ini. Inilah saat buat kita untuk membuka hati kita seluas-luasnya ya, untuk berefleksi dengan Tuhan, untuk kita menikmati Tuhan, perhentian dengan Tuhan, untuk kita memperoleh renewal, pembaharuan yang datang dari Tuhan ya, untuk kita bersama-sama rekreasi apa muncul di benak saudara kalau sudah dengar kata rekreasi? Makan, minum, makanan, minum, ya. Rekreasi, namanya kreasi, saudara dibentukkan ya, oleh Tuhan, itu rekreasi. Kalau saudara rekreasi, saudara mengalami pembentukan kembali, dibuat baru oleh Tuhan ya. Itulah maksud kita bersama-sama di tempat ini ya. Dan teristimewa, kita akan nanti masuk di tema kita akan membicarakan begitu banyak hal ya dalam tema dari retreat kita ini ya. Maka kita sediakan waktu kita buka waktu, kita beri tempat kita yang istimewa untuk Tuhan ya, dalam 3 sesi pada hari ini ya. Amin.